him. It's mano y mano, and there will be no mercy. Rejected you. Now lives. Selamat datang di Buaran Teater. Apakah kalian sudah menyiapkan cemilan untuk menonton video kami? Jika sudah, yuk kita mulai. Pada kali ini, saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Death Race. Death Race merupakan film bergenre action yang dirilis pada tahun 2008. Pada awal film, terlihat ada dua mobil yang sedang baku tembak. Mobil kecil ini dikemudikan oleh pria bernama Frankenstein dan lawannya yaitu Joe. Lalu kita diperkenalkan oleh seorang pria bernama Jensen, di mana Jensen ini bekerja di sebuah pabrik, yang di mana pabrik tempat ia bekerja sedang mengalami kebangkrutan. Disitulah para pekerja di pabrik itu akan melakukan demo, karena kecilnya upah mereka, sedangkan para pekerja sudah berusaha keras dengan waktu kerja yang tidak sebanding dengan gaji mereka. Para petinggi pabrik sudah mendatangkan petugas kepolisian untuk memukul mundur para demonstran, namun Jensen yang ingin melindungi teman-temannya pun menjadi sasaran empuk bagi para petugas. Namun bukan Jensen namanya, bila menyerah begitu saja, bagaikan ayam jago yang sedang diserang oleh kumpulan perkutut. Lalu scene berpindah, di mana ternyata Jensen sudah mempunyai seorang anak dan istri. Istri Jensen yang sedang menyiapkan makan malam, sedangkan sang suami pergi mandi untuk membersihkan diri dari sisa-sisa corona yang menempel pada bajunya. Disinilah kejadian yang membuat hidup Jensen berubah, di mana ketika sang istri sedang memasak di dapur, tiba-tiba ia diserang oleh orang misterius dan langsung ditikam yang membuatnya meninggal dunia seketika. Di atas, Jensen yang sedang bersiap untuk makan malam bersama keluarganya pun turun dari atas dan melihat sang istri yang sudah tidak bernyawa. Lalu tiba-tiba ia diserang menggunakan semprotan yang mengenai matanya, lalu ia pun tidak sadarkan diri. Ketika ia terbangun dan melihat istrinya yang sudah tidak bernyawa, dan di tangannya ia menggenggam sebuah pisau, seolah-olah dia yang membunuh istrinya, yang dimana di situ sudah ada beberapa polisi yang siap menangkap Jensen. Lalu karena kejadian tersebut, Jensen akhirnya harus masuk ke dalam tahanan penjara. Di penjara, ia dikawal oleh seorang sipir bernama Ulrich, dan kepala penjara yang merupakan seorang perempuan bernama Hennessy, atau kita panggil Henny saja. Lalu setelah itu, akhirnya Jensen diantar ke kamar selnya yang berisi beberapa kaum pelangi yang siap menyantap Jensen. Esoknya ketika para napi sedang sarapan di kantin penjara, perkenalkan, ini adalah teman-teman yang nantinya akan membantu Jensen. Ada pria yang biasa dipanggil Coach dengan dua asistennya, yaitu Gunness dan Liz. Kepada Liz dia bertanya siapa pria itu. Ternyata terungkap di sini. Jensen dulunya seorang pembalap yang memegang rekor putaran tercepat di Wheeler Union dan Butler. Ketika Jensen sedang menghabiskan sarapannya, di situ ia didatangi oleh sekumpulan gangster, yang dimana para gangster itu mengira kalau Jensen benar-benar telah membunuh sang kekasih. Lalu sesaat setelahnya, pertempuran sengit dimulai, di mana Jensen selain ia harus menghabiskan makanannya, ia pun juga harus menghabiskan para gangster yang sudah mengganggunya dengan mengintimidasi serta memberikan sedikit penyedap rasa ke makanan Jensen. Dikarenakan kejadian itu, Jensen pun langsung dipanggil ke ruangan Henny. Ketika itu, Jensen dibuat bingung karena Henny mengundang Jensen ke ruangannya sekaligus untuk mengajak Jensen untuk menjadi pembalap dan mengikuti balapan yang diadakan di dalam penjara tersebut. Di sini terlihat jelas bahwa Jensen memang sengaja dikambing hitamkan untuk dijadikan pembalap menggantikan Frankenstein yang kita lihat di awal film tadi, karena Frank yang asli telah meninggal setelah kejadian tersebut. Jensen pun diberi hadiah berupa pembebasan dirinya jika ia berhasil memenangkan balapan tersebut. Mau tidak mau, seorang Jensen harus menerima tawaran tersebut agar ia bisa melihat sang putri, buah hatinya. Lalu sesaat setelahnya,
Jensen diperkenalkan kepada timnya, yaitu sang pelatih dan dua anak buahnya. Di situ mereka berbincang tentang kondisi balapan dan mobil yang akan ia gunakan. Setelah itu Jensen dan timnya melanjutkan perbincangan mengenai balapan dan keadaan di penjara. Kemudian mereka dihampiri oleh kelompok dari Joe, yang dimana Joe adalah musuh abadi dari seorang Frank. Ternyata para petugas penjara merahasiakan kematian Frank yang asli, sehingga berita itu tidak menyebar, karena Frankenstein merupakan bintang pada balapan itu. Jensen yang melihat sekumpulan napi yang turun dari bis, akan tetapi di tangan mereka ada sebuah GPS yang terpasang, di mana GPS tersebut pernah ia lihat di tangan seorang yang membunuh istrinya. Keesokan harinya ketika balapan akan dimulai, disitulah turun para gadis yang akan menjadi navigator dari para pembalap. Di sini Frank ditemani oleh seorang wanita bernama Cass, yang juga merupakan gadis yang dulu menemani Frank di dalam mobil. Mobil-mobil itu memang ada senjatanya, namun pelurunya harus mereka dapatkan di dalam balapan. Di situ juga, coach memberitahu jika ada jembatan kecil yang terhubung ke daratan jika ingin melarikan diri. Namun Jensen tidak ingin mengambil resiko tersebut. Pada balapan ini lawannya adalah 14K yang telah membunuh 4 orang dalam balapan ini. Lalu ada Hector Grimm yang sudah membunuh 6 orang, Pachinko 9 orang, dan Travis 3 orang. Setelah itu, malaikat maut yang sesungguhnya telah datang. Untungnya kaca yang terpasang pada mobil itu adalah kaca satu arah, yang membuat Jensen bisa melepas topengnya. Di situ Cass melihat wajah tampan dan berani dari seorang Jensen, yang dimana Cass tahu bahwa itu bukanlah Frank yang asli. Di balik balapan ini, ternyata para petinggi tahanan melakukan live streaming ke seluruh penjuru dunia untuk mendapatkan pundi-pundi hak siar dan Google AdSense. Balapan ronde pertama pun dimulai, yang dimana disaksikan 45 juta orang di seluruh dunia dan kembalinya seorang Frankenstein. Jensen yang langsung meluncur bagaikan anak muda yang sedang OTW menuju warkop menggunakan aerok trondol, langsung melaju kencang meninggalkan pembalap lain. Namun tentu saja, sang musuh sehidup semati yaitu Joe langsung mengejarnya dan menyingkirkan Frank. Namun Frank menggunakan jalan pintas sesuai arahan dari coach. Lalu senjata telah diaktifkan, dan disinilah para pembalap saling baku hantam untuk memimpin pertandingan, dan ada juga yang mempertahankan hidupnya, karena kalau kalah dalam balapan ini, maka kematian sudah diraihnya. Sialnya senjata pada mobil Jensen macet, sehingga membuat Cass mencoba berusaha untuk memperbaikinya. Lalu Pachinko yang berusaha memancing Jensen dengan memperlihatkan gestur dari orang yang telah membunuh istrinya. Jensen hanya bisa finish di posisi buncit pada putaran ini. Jensen dan Henny lalu bertemu. Di situ dijelaskan kalau Jensen nggak mau ikut balapan lagi, karena dia sudah menemukan orang yang membunuh istrinya. Tidak mau hal itu terjadi, Henny lalu memperlihatkan foto anaknya dan mengatakan bahwa ia tak akan bisa melihat anaknya lagi dan memberitahu anaknya kalau ayahnya lah yang telah membunuh ibunya. Lalu Henny bersiap untuk menembak Jensen dengan senjata yang ada di bawah meja. Singkat cerita ketika lagi istirahat, coach bilang kalau dia nggak percaya Jensen yang membunuh istrinya sendiri. Di situ Jensen memberikan klarifikasi dengan mengatakan bahwa Henny dengan sengaja menyuruh seseorang untuk membunuh istrinya supaya ia ditangkap dan dipenjara. Lalu ia datang ke sini untuk menggantikan Frankenstein. Saat sedang memperbaiki mobilnya, Jensen melihat Pachinko, orang yang diduga telah membunuh istrinya. Ketika Jensen membuntutinya, ini yang dilakukannya.
Ternyata benar dugaan Jensen. Di sini Pachinko mengaku kalau dia sudah membunuh istri Frank dan sang sipir Ulrich lah yang mengantarnya ke rumah. Ronde kedua pun dimulai, tapi Jensen melaju mundur dan berbincang kepada Cash tentang apa yang terjadi kepada Frank. Di sini juga terungkap bahwa Cash dengan sengaja merusak mobilnya agar Frank tidak memenangkan balapan, dan semua itu didalangi oleh Henny. Aksi pertama Jensen langsung menyingkirkan Joe. Selanjutnya, dia menyusul Pachinko dan membunuhnya dengan memperlihatkan tatapan marah ke Henny. Kemudian Henny melepaskan mobil tempur yang selama ini telah mereka rancang. Mobil ini langsung menunjukkan kemampuannya, menghancurkan dua mobil pembalap lainnya. Karena saking overpowernya setelah dinerf oleh Muntun, mobil itu tidak bisa dihentikan sendiri, di mana Jensen meminta Joe untuk membantu mengalahkan mobil itu. Lalu Henny berkampanye sebelum final race dilakukan, di mana ia berjanji untuk membebaskan pembalap yang berhasil memenangkan lomba. Namun itu dilakukan supaya semua napi pergi lapangan, dan di situ anak buahnya menyusup dan memasang bom di mobil balap Jensen. Selepas itu Jensen berniat untuk bertemu dengan Joe, menawarkan sebuah rencana untuk keluar dari penjara ini. Di situ Jensen telah memodifikasi mobilnya dengan mempersiapkan balapan ketiga yang menyisakan dua pembalap antara Frank dan Joe. Dalam final race, Ulrich hanya memberi senjata untuk Joe dan tidak memberi untuk Jensen, yang membuat mobilnya digempur habis-habisan oleh Joe. Di lain tempat, Henny menyuruh Ulrich untuk mengaktifkan bom yang ada di mobil Jensen. Namun sayangnya hal itu sudah diketahui oleh coach. Karena pelindung pada mobil Jensen sudah tidak kuat menahan, akhirnya tameng tersebut dilepaskan, yang dimana di posisi lain, Joe berhasil mendapatkan sebuah roket yang sudah siap untuk menembak mobil Jensen. Namun Joe justru meluncurkan roketnya ke tembok yang dimana di balik tembok tersebut adalah jembatan yang mengarah keluar dari penjara itu. Disitulah terjadi kejar-kejaran antara tim pembalap dan tim petugas. Tanpa tinggal diam, Jensen yang sudah mempersiapkan banyak hal pun langsung menghentikan pengejaran yang dilakukan oleh petugas. Tapi pada akhirnya, mobil yang ditumpangi oleh Jensen dan Cash pun harus terhenti karena diserang oleh helikopter. Namun yang keluar dari dalam mobil tersebut malah Cash dengan memakai baju dan topeng seorang Frank, yang dimana Jensen berhasil kabur dengan lompat dari mobil. Akhirnya Joe dan Jensen berhasil kabur dari kejaran dengan menaiki kereta yang akan membawanya menuju kebebasan tanpa batas dan melampauinya. Pada akhir film 6 bulan setelah itu, ketika mereka sedang membongkar mobil, di situ mereka dihampiri oleh mobil. Ternyata yang ada di dalam mobil tersebut adalah Cash dan putri Jensen, dan film pun tamat. Itulah tadi film Death Race. Pertanyaannya adalah, apakah ada seorang petinggi negara yang melakukan hal serupa dengan Henny? Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di Buaran Teater. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.